Jadi mute-nya tolong dibuka, Pak Hari. Mute-nya tolong dibuka. Ya, oke. Saya akan bertanya. Yang tahu, tolong langsung jawab. Di mana terdapat tempat yang paling kaya di dunia? Di mana ada tempat yang paling kaya di dunia? Ada yang tahu? Tempat yang paling kaya di dunia itu ada di mana? Di Cina. Di surga. Iran, Bu. Di Iran. Di mana? Di surga. Ada yang punya jawaban lain? Di Jepang. dunia, Pak, bukan di surga. Ini tempat yang paling kaya di dunia. Bukan di surga. Di Iran, Iran. Irak. Waduh. Cina, Banyak Cina, mayat, Cina. Pak, di sana. Cina, China. Yang kapan ditemukan gunung emas itu loh, mana itu? Waduh, bukan. Indonesia. Indonesia kayak demo. Kayak Mas. Kayak demo. Oke. Ada yang bisa jawab? Coba. Ada yang jawab? Di mana tempat yang paling kaya di dunia? Soalnya pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh almarhum suami saya kepada saya, dan saya selalu salah jawab. Sampai akhirnya suami saya sendiri yang menjawab. 10, 9, 8, 7, 6. Di hati kita. 5. Di mana? Di hati kita. Di hati. Di dunia, Pak, bukan di hati. Itu hati sudah alam lain tuh, Pak. Amerika Serikat. Waduh, bukan. Amerika Serikat, bukan. Timur Tengah, Bu. Di Timur Tengah. Timur Tengah. Wah, bukan. Oke, saya akan jawab ya. Sayang, tidak ada yang bisa mendapat hadiah karena tidak ada yang menjawab dengan tepat. Ya, jawabannya adalah tempat yang paling kaya di kuburan. Benar kan? Kenapa di kuburan? Iya. Kenapa di kuburan? Sebab di kuburan banyak potensi-potensi yang tidak sempat dibuat menjadi karya nyata. Banyak orang-orang yang punya ide-ide tapi tidak bisa diwujudkan dalam bentuk karya. Hanya habis di pikirannya. Jadi ada temannya Bill Gates dulu, dia salah satu yang merancangkan Microsoft. Tapi dia tidak sempat menikmati kekayaan, keburu dipanggil Tuhan. Banyak lagi orang-orang pintar yang sebenarnya lebih hebat daripada Bill Gates. Tapi tidak sempat berkarya, dipanggil Tuhan. Jadi tempat yang paling kaya itu di kuburan sebab banyak ide-ide yang belum dihasilkan. Oke, sekarang kita langsung ke tema. Ke temanya, Pak Hari minta tolong slide-nya. Oke. Oke. Jadi tadi itu hanya intermezzo ya, tidak ada hubungan dengan kuburan yang dicat putih. Iya, betul. Oke. Sekarang saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai tema kuburan yang dicat putih. Minta tolong satu orang baca Matius 23 ayat 27 sampai 28. Satu orang tolong baca Matius 23 ayat 27 sampai 28. Begini bunyi firman Tuhan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilebur putih, yang setelah luasnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya
penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Amin. Haleluya. Ini yang berkata adalah Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan ahli-ahli Taurat itu orang-orang munafik. Dan kalau kita baca dari ayat pertama sampai selesai di pasal 23 ini, kita akan menemukan beberapa kali Tuhan mengatakan orang-orang munafik. Mengapa Tuhan begitu benci atau mengecam yang namanya orang-orang munafik? Munafik itu sama dengan orang yang memakai topeng, bukan wujud aslinya, ya. Jadi munafik itu sama dengan memakai topeng, bukan wujud aslinya. Mengapa Tuhan Yesus begitu membenci orang-orang munafik? Tuhan Yesus marah, mengecam orang-orang munafik. Kita akan belajar bersama-sama ada 3 hal. Mengapa Tuhan Yesus mengecam dan membenci orang-orang munafik? Yang pertama, karena kemunafikan itu akarnya dari iblis. Iblis mengambil rupa ular sebagai topengnya dan ingin mencari tahu kelemahan manusia lalu menjatuhkannya. Mari kita baca di Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 4. Satu orang tolong baca. Kejadian berapa? 3 ayat 1 sampai 4. Oke. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Terus? Tentulah. Halo? Ya, terus? Ulang. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Amin. Amin ya. Jadi kalau kita pelajari ya, ular itu sebenarnya bukan ular, tetapi iblis yang bisa dia. Iblis itu bukan tahu, tapi iblis suka mencari. Jadi saya ulang ya, iblis itu bukan tahu, tapi iblis itu suka mencari tahu. Antara maha tahu dan suka mencari. Sebenarnya iblis tidak tahu apa yang Tuhan. Karena itu iblis memakan manusia karena dia tidak maha tahu, dia tidak tahu apa yang bisa menjatuhkan manusia. Kalau kita baca baik-baik ya di pasal 3 tadi ayat yang pertama, iblis berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman,
semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ini kalimat pancingan. Ini kalimat yang berusaha mengorek keterangan. Dan Hawa yang tidak menyadari bahwa bapaknya itu adalah iblis yang memakai wujud ular, ia terjebak. Hawa terpancing untuk mengatakan suatu hal yang akhirnya membuat dirinya menjadi celaka. Kita baca ayat yang kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, coba kita perhatikan dan renungkan baik yang dikatakan Hawa ini. Dia membuat sendiri rahasia kelemahan manusia. Ia membuka sendiri sesuatu yang sangat rahasia. Dan ular pun tertawa. Iblis tertawa dalam hatinya karena sudah mengetahui rahasia yang bisa menjatuhkan manusia dan bisa membuat manusia mati. Dan iblis pun berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Coba lihat bagaimana liciknya iblis. Bagaimana iblis berusaha mengarahkan manusia untuk jatuh dalam jebakannya. Seringkali kita tidak menyadari ada hal-hal tertentu yang sebenarnya harus kita rahasiakan. Tetapi kita mudah terpancing sehingga kita mengatakan hal-hal yang tidak semestinya kita katakan. Ini pelajaran untuk kita. Apalagi kalau seseorang baru kita kenal. Jangan tertipu penampilannya. Jangan tertipu sikap baiknya. Belum tentu orangnya tulus. Belum tentu orangnya baik. Dikatakan di sini, ular mendekati Hawa tidak bermaksud langsung memangsa atau menangkap Hawa dengan maksud binasakan. Tetapi ia mulai dengan kata-kata yang manis. Dikatakan, tentulah Allah berfirman. Wah, dia memakai nama Tuhan. Tentulah Allah berfirman. Berapa banyak orang yang kita temui dalam kehidupan kita seringkali memakai nama Tuhan, memakai nama Allah, seolah-olah dia itu utusan Allah. Dia itu orang yang rohani. Tetapi ternyata ia begitu licik, ia begitu jahat. Ia memakai topeng seolah-olah dia itu orang baik, seolah-olah dia itu orang suci untuk mencelakakan kita, untuk menjatuhkan kita. Saya sangat diberkati sewaktu saya membaca ini. Tuhan bukakan begitu luar biasa. Bagaimana banyak di antara kita mudah terjerat, mudah terpancing, mudah bereaksi kepada sesuatu yang kita tidak kenal, kepada sesuatu yang sebenarnya membahayakan diri kita. Kita kurang cerdas untuk memahami bahwa tidak semua yang kelihatan baik adalah orang baik.
Jadi kita belajar dari pembacaan firman Tuhan pada Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 4. Iblis bisa memakai ular dan iblis juga bisa memakai manusia. Jadi poinnya adalah kita jangan sampai terpancing untuk mengatakan hal-hal bagaimana Tuhan mengecam, membenci orang-orang munafik dari iblis sendiri yang penuh dengan tipu muslihat. Kemunafikan adalah sebuah topeng untuk menutupi wujud aslinya. Jadi itulah sebabnya Tuhan Yesus sangat membenci orang-orang yang munafik. Tuhan Yesus tidak suka orang-orang yang membawa nama Allah, membawa nama Tuhan, tapi memiliki maksud yang tidak baik, memiliki rencana yang jahat, tetapi dia poles dengan membawa nama Tuhan. Jadi ini peringatan buat kita semua yang ada di Zoom ini, bahwa kita harus berhati-hati, kita harus waspada, jangan mengatakan hal yang sangat bisa mencelakakan atau menjatuhkan kita. Karena iblis suka mencari tahu dan suka menjatuhkan. Bukan cuma menjatuhkan, iblis suka seseorang mengalami yang namanya penderitaan dan kebinasaan kekal. Jadi ini poin yang sangat penting yang harus kita pahami. Bagaimana kemunafikan itu akarnya dari iblis. Jadi biarlah setiap kita jangan sampai menjadi wadah yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan orang lain, untuk mencelakakan orang lain, untuk menjebak orang lain. Karena Tuhan tidak suka yang namanya kemunafikan. Poin yang kedua, mengapa Tuhan Yesus tidak suka dengan kemunafikan? Yang kedua, kemunafikan itu satu paket dengan kedurjanaan. Apa arti kedurjanaan? Kedurjanaan adalah kejahatan. Tidak ada orang munafik yang baik. Jadi kalau ada yang orangnya baik, orangnya sopan, orangnya begini dan begitu, tetapi dia munafik. Kita harus sadar, tidak ada yang namanya orang munafik itu memiliki ketulusan. Tidak ada orang munafik yang baik. Tuhan Yesus mengatakan, teguran nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Jadi kalau ada seseorang yang menegur kita, itu lebih baik daripada ada orang yang lebih suka memuji-muji kita, yang suka mengatakan hal-hal yang menyenangkan telinga kita, tetapi dia orang munafik. Tentu dalam kehidupan kita, kita pernah bertemu dengan orang-orang yang model seperti ini, yang kelihatannya baik, kelihatannya sopan, kelihatannya rohani, kelihatannya bermartabat, tapi dia punya maksud jahat. Di depan kita dia kelihatan baik, tapi di belakang kita, ia seperti menusuk kita dari belakang. Ia menjelek-jelekan kita, menjatuhkan kita.
Itulah sebabnya Tuhan tidak suka dengan kemunafikan. Tuhan sangat benci kemunafikan. Karena kemunafikan itu adalah jahat. Jangan kita berpikir kejahatan itu kalau membunuh, kalau menipu, kalau melakukan persinahan, itu yang namanya kejahatan. Kemunafikan juga dikatakan yang kita baca tadi. Ayat yang ke-28. Coba dibaca ulang, Matius 23 ayat 28. Matius 23 ayat 28, ada yang bisa baca? Saya Bu. 3 ayat. Demikianlah segala lalu kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Oke, jadi tidak ada yang namanya kemunafikan itu hal yang sepele di hadapan Tuhan. Kemunafikan itu suatu dosa yang sangat dibenci Tuhan. Dan Tuhan mengatakan ini kebanyakan kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi, orang-orang yang tahu tentang firman Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan mereka orang-orang yang munafik. Jadi hati-hati kalau kita sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, tapi kita tidak menjadi pelaku, kita sama seperti orang yang munafik. Tuhan mengatakan dengan tajam, seperti kuburan yang dicat putih. Luar kita mungkin bagus sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang punya pengalaman untuk melayani Tuhan, memiliki ilmu yang banyak tentang pendalaman Alkitab. Tetapi kalau kehidupan kita jauh daripada kebenaran firman Tuhan, kita seperti kuburan yang dicat putih, yang luarnya orang menghormati kita karena jabatan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang dikatakan orang-orang yang sudah rohani, bukan lagi orang duniawi. Tetapi Tuhan mengecam, Tuhan membenci karena kemunafikan kita. Tidak ada yang namanya munafik itu dosanya lebih kecil dibanding dosa berzina atau membunuh atau mencuri atau berbohong. Namanya dosa tetap dosa. Bahkan yang paling fatal, kenapa Tuhan sangat membenci yang namanya kemunafikan? Kita lihat nomor 3. Nomor 3, Pak Hari, nomor 3 slide-nya. Ya Bu, udah Bu, nomor 3. Matius 23 ayat 13. Minta tolong baca Matius 23 ayat 13. Matius 23 ayat 13, satu orang boleh baca? Matius 23 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Oke. Dari sini. Hai kamu, orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi dikatakan orang-orang munafik itu
tidak masuk surga. Mereka tidak masuk surga dan berusaha mencegah orang-orang masuk surga. Ini sangat fatal. Itulah sebabnya Tuhan mengecam mereka. Karena mereka adalah orang yang tidak bisa masuk ke surga karena kemunafikan mereka. Hati-hati kalau kita adalah orang yang suka mendua hati. Kalau kita suka mencari muka, hati-hati. Karena orang yang suka mencari muka sangat dekat dengan orang munafik. Karena orang yang suka mencari muka akan melakukan apa saja supaya berkenan di hadapan seseorang, bukan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hati-hati kalau ada di antara kita yang suka mencari muka kepada atasan, suka mencari muka kepada dosen, suka mencari muka kepada orang-orang tertentu, karena itu bisa membuat kita menjadi orang munafik. Itu ciri-ciri orang munafik, suka mencari muka, suka mencari pujian manusia, suka kelihatan baik di depan orang, tetapi hatinya penuh dengan kejahatan. Itu ciri-ciri orang munafik. Jadi hati-hati, jangan sampai karena kemunafikan kita tidak masuk surga dan kita menghalangi orang-orang untuk masuk surga. Ini firman Tuhan mengingatkan kita dan menegur kita kalau kita menjadi pelaku orang munafik. Masih ada waktu untuk kita berubah. Carilah perkenanan Tuhan, bukan manusia. Biarlah orang lain yang memuji kita, bukan mulut kita sendiri. Biarlah kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Ini. Aku mau tidur. Nah. Signalnya nggak bagus lagi tuh, hilang. Ibu Erika, Iya. lanjut Bu, Saya lanjut. dengar Pak semuanya. Saya dengar semuanya. Ya, lanjut Bu, lanjut. Ya. Jadi, orang yang suka mencari muka kepada atasan, kepada orang-orang tertentu, kepada dosen, kepada orang yang kaya, kepada orang yang punya jabatan, itu adalah bibit-bibit orang munafik. Hati-hati kalau kita suka mencari muka untuk manusia. Hati-hati kalau kita lebih suka mendapatkan pujian dari manusia daripada kita melakukan kehendak Tuhan. Jangan suka memuji diri sendiri. Jangan menganggap diri kita lebih rohani, lebih baik, lebih saleh, lebih suci dibanding orang lain. Karena Tuhan tahu hidup kita seperti apa. Kita boleh kelihatan baik di depan orang, tetapi belum tentu di dalam rumah kita didapati orang yang baik oleh seisi rumah kita. Jangan kita setiap bertemu orang mengatakan shalom, shalom, shalom. Tapi di rumah kita mengucapkan kata-kata kotor. Kita mengucapkan kata-kata sampah yang menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, marilah mulai sekarang, kalau kita merasa ada bibit-bibit kemunafikan dalam kehidupan kita, kita harus bertobat, kita harus minta ampun sama Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan agar mengubah tabiat kita yang buruk, yang suka mencari muka depan orang lain, yang suka menjatuhkan teman sendiri, supaya kita
mendapat promosi, supaya kita mendapat pengakuan orang lain dengan menjatuhkan orang lain. Ingat, Tuhan tidak suka orang yang munafik. Dan orang yang munafik tidak masuk surga. Itu yang saya akan sampaikan dan sudah sampaikan pada saat ini. Kiranya kita menjadi orang-orang yang tulus hati, yang mau mengatakan kebenaran dan bisa menjaga kekudusan hidup kita sendiri. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang percaya ataupun orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih. Tutup dengan doa Ibu firmannya. Oh ya, Bu Chelsea boleh berdoa, Bu Chelsea. Oh, ini apa? Oh, doa firman ya dulu. Oke. Iya, Mari kita doa berdoa. firman. Oke. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah hamba-Mu sampaikan. Biarlah firman itu tidak terdengar hanya sekedar seperti dongeng atau omong kosong, namun bisa menjadi suatu benih Tuhan. Amin. Yang Engkau tanam dalam setiap hati kami, dalam pikiran kami Tuhan, sehingga menjadi daging dalam kehidupan kami, untuk kami bisa lakukan dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, bukan pribadi-pribadi yang munafik Tuhan, namun pribadi-pribadi yang berani berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak Tuhan. Amin. Jadikan kami orang-orang yang cakap Tuhan, yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami sepakati, apa yang sudah kami bicarakan Tuhan, tidak menjadi orang Tuhan yang pelintar-pelintir Tuhan, namun bisa menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Sehingga mereka memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau sudah memakai hamba-Mu menjadi saluran pemberitaan firman-Mu. Amin. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Sebelum kita doa syafaat ya Bu ya, kita angkat pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Selesai angkat pujian, langsung masuk doa syafaat ya Bu. Ibu Chelsea tadi ya. Ya. Baik. Silakan Elkiel dan Kiki. Kita naikkan bersama kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan puji yang kita berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Suara saya terdengar? Ya, suara saya terdengar? Iya, iya. Ya, terdengar. Silakan Bu, silakan. Baik, mari kita berdoa. Ya. Bapa kami datang kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh berkumpul pada ibadah Zoom ini, menyatukan hati kami Tuhan untuk berdoa. Namun sebelumnya Bapa, layakkanlah kami masuk dalam hadirat-Mu.
Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, Tuhan. Ampuni kami bila kami mendukakan hati sesama kami. Ampuni kami, Bapa, bila kami mendukakan hati Tuhan. Pada malam hari ini kami berterima kasih atas firman yang sudah dibawakan oleh Ibu Pendeta Erika. Terima kasih boleh mengajarkan kami, Bapa, tentang kemunafikan. Boleh menyadarkan kami tetap terus berpegang pada firman Tuhan, melakukan hal yang tulus, tidak mendua hati, sehingga Tuhan melayakkan kami selalu berada di dalam Tuhan. Pada malam hari ini, kami mau bawa doa kami khusus kepadamu ya Bapa, khususnya bagi bangsa dan negara kami, pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah, khususnya bagi Bapak pimpinan kami, Bapak Presiden Jokowi, serta jajarannya. Biarlah Tuhan boleh memberikan hikmat, akal budi, agar mampu dalam mengurus bangsa ini Tuhan, dalam menyelesaikan setiap permasalahan kami di negara kami ya Bapak. Terlebih Tuhan pada saat ini, di negara kami, bangsa kami yang sedang dilanda wabah COVID-19. Biarlah Engkau bebaskan bangsa ini, bahkan dunia ini dari wabah yang telah terjadi. Lindungi kami Bapak, sertai kami kemanapun kami melangkah. Kami yakin mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan akan terjadi, menghilangkan COVID-19 yang saat ini boleh melanda dunia ini. Bapak, pada malam hari ini kami mau berdoa juga untuk para partisipan yang ada di Zoom ini, memberkati masing-masing keluarga lepas keluarga. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi kuasa Tuhan boleh menyertai masing-masing mereka. Tuhan memberkati juga keluarga, bahkan rekan mereka. Mungkin ada yang sakit, Tuhan boleh sembuhkan. Bilur-bilur Tuhan boleh menjamah segala penyakit yang mereka alami. Tuhan juga memberkati bila mana mereka ada yang lemah iman Tuhan. Tuhan lawat hati mereka, berikan kekuatan dari surga, agar mereka boleh dipulihkan dalam iman kepada Tuhan. Ya Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, Ibu Erika Vinod, Bapak Roni Suwono, Bapak Bandar Pangabean, Bapak Makmur Situmorang, Bapak Heri Zakaria, dan juga WL kami, Kiel dan Heski, kiranya Tuhan, dalam pelayanan mereka, biarlah Engkau memberkati hamba-hambamu ini, memberkati dalam kehidupan, biarlah berkat melimpah boleh tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga memberkati persekutuan Zoom ini, World Light Generation. Kiranya dalam pelayanan mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberkati dalam setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan, boleh memberikan kelancaran, menjauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapak, pada malam hari ini kami menyerahkan doa ini. Kami percaya kami sudah menerimanya, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.